Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan orang beriman bagaikan lebah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'mini lakamathalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Yang artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah atau rusak. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Isi kandungan hadis: orang beriman bagaikan lebah yang memiliki sifat-sifat unggul yang membuat dia istimewa dimanapun dia berada. Kemanapun dia pergi, apa yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang dia emban akan selalu membawa manfaat dan maslahat. Orang yang beriman ibarat lebah. Dia hanya memakan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, berbicara dan berbuat yang baik serta bermanfaat sebagaimana lebah yang mengeluarkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Dimanapun dia berada, tak pernah berbuat kerusakan, bahkan dia menjadi pintu pembuka kebaikan untuk manusia. Ia selalu rajin berusaha dan tak pernah malas, ulet dan tak pernah menyerah. Bahkan ia tak mau makan hasil kerja keras orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita agar meniru sifat-sifat positif yang dimiliki oleh lebah. Antara lain, yang pertama, lebah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Ia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Yang kedua, lebah hanya mengeluarkan madu, dan madu mempunyai khasiat kesehatan untuk manusia. Dia produktif dengan kebaikan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi makhluk lain. Yang ketiga, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang ia hinggapi. Yang keempat, lebah tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Dia tidak pernah memulai untuk menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-68 yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-69 yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sebelum pembacaan hadis pada pagi hari ini ditutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat
Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah dia hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah kami kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, dan berilah kami kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, dan berikanlah kami keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.